Kemarin sempat ramai istilah Raja Jawa. Sejak kapan ada Raja Jawa? Raja Jawa. Siapa sih Raja Jawa yang dimaksud Bahlil? Karena Pak Bahlil, mantan Menteri Pak Jokowi dan Menteri Pak Prabowo sekarang mengatakan hati-hati dengan Raja Jawa di hari beliau dilantik menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Soalnya Raja Jawa ini kalau main-main celaka kita. Kata tentang, wah jangan main-main sama barang ini, Raja Jawa. Kita kan nggak bisa punya fakta yang clear siapa yang dimaksud Raja Jawa. Tapi kesimpulan itu bisa diambil oleh banyak pihak. Di waktu yang lain, tersebar baliho ucapan, terima kasih Pak Jokowi tetaplah menjadi guru bangsa menjelang demisioner Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Kita nggak akan bahas Pak Jokowinya, tapi kita akan bahas Raja Jawa dan guru bangsanya. Nggak sih kalian kalau istilah Raja Jawa dan guru bangsa ini bukanlah istilah baru di Indonesia. Istilah ini sudah ada sejak lama dan melekat pada seseorang. Dialah Raden Mas Haji Omar Said Tjokroaminoto atau lebih dikenal dengan HOS Tjokroaminoto. HOS Tjokroaminoto adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di negara Indonesia. Ia dikenal dalam perjuangannya melalui Serikat Islam, organisasi yang akan menjadi akar beberapa pergerakan di Indonesia. Kenapa beliau dijuluki Raja Jawa? Siapa yang menjulukinya? Dan kenapa beliau digelari sang guru bangsa? Mari kita bahas di Searching and Learning. Raden Mas Haji Omar Said Tjokroaminoto atau lebih dikenal sebagai HOS Tjokroaminoto lahir pada 16 Agustus 1882, 63 tahun sebelum Indonesia merdeka. Beliau lahir di Ponorogo, Jawa Timur dan merupakan anak kedua dari 12 bersaudara. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang bangsawan. Ayahnya merupakan Raden Mas Tjokroamiseno, seorang pejabat Wedana Magetan pada masanya. Kakeknya Raden Mas Adipati Tjokronegoro pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo pada masanya. Bahkan mertua beliau adalah Raden Mas Mangunsumo yang merupakan wakil Bupati Ponorogo pada masanya. Beliau adalah keturunan langsung dari Kiai Ageng Hasan Besari yang merupakan ulama besar Pondok Pesantren Tegalasari Ponorogo, salah satu pesantren yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Tjokro, ga daar zitten. Sebagai seorang keturunan bangsawan, Tjokroaminoto muda mendapatkan privilege menempuh pendidikan di Osvia. Tjokroaminoto bersekolah di Sekolah Pamong Praja di Magelang seperti harapan orang tuanya agar dia menjadi seorang amtenar, pegawai negeri. Tjokroaminoto sempat bekerja sebagai pegawai negeri pemerintah Hindia Belanda hingga akhirnya beliau terjun ke dunia perdagangan dan berkecimpung dalam dunia pergerakan bersama Serikat Islam. Beliau wafat pada 17 Desember 1934 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 9 November 1961. Selama masa hidupnya, beliau belum mendapati masa kemerdekaan negara Indonesia yang beliau idam-idamkan dan perjuangkan. HOS Tjokroaminoto adalah pribumi yang mendapatkan kesempatan bekerja sebagai pegawai negeri sipil pemerintah Hindia Belanda. Namun, beliau memutuskan untuk resign. Ada beberapa riwayat kenapa beliau memutuskan untuk keluar dari pemerintahan Hindia Belanda. Riwayat terkuat menyatakan beliau tidak sanggup menyaksikan kezaliman dan kekejaman pejabat Belanda terhadap pribumi dan tidak ingin menjadi bagian dari kezaliman tersebut. Beliau hijrah ke berbagai kota hingga akhirnya menetap di Surabaya dan berkenalan dengan Haji Samanhudi, Ketua Serikat Dagang Islam. Pesan dari Haji Samanhudi. Haji Samanhudi? Iya, Haji Samanhudi. Apa yang bisa saya bantu? Dalam versi riwayat yang lain, beliau resign karena beliau ingin pergi haji. Karena tahun 1902 pada masa itu menetapkan bahwa para raja, bupati, warganya dan seluruh orang yang menjadi pegawai-pegawai pemerintahan Hindia Belanda itu dilarang untuk pergi berhaji. Selama haji, beliau berguru kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi dan ketika beliau pulang dari haji, beliau bertemu dengan Haji Samanhudi yang merupakan Ketua Serikat Dagang Islam. Riwayat mana yang paling kuat atau mungkin kalian tahu riwayat lain yang lebih kuat? Tulis di kolom komentar ya. Hidup Pak Cokro! Hidup Haji Samanhudi! Haji Samanhudi bertemu dengan Tjokroaminoto bermaksud untuk meminta Pak Cokro menjadi bagian dari Serikat Dagang Islam. Beliau terkesima dengan tulisan Tjokroaminoto di surat kabar dan cara beliau berorasi. Beliau yakin bahwa Serikat Dagang Islam akan lebih besar di bawah kepemimpinan Pak Tjokroaminoto. Selama beliau ini di Surabaya, nampaknya kemampuan menulis beliau itu menjadi sangat baik. Beliau itu kemudian sering menulis di surat kabar begitu dan namanya menjadi sangat terkenal. Nah, ini nampaknya yang kemudian dipantau oleh
pengurus Serikat Islam. Hingga akhirnya Pak Cokroaminoto diamanai menjadi Ketua Serikat Dagang Islam di Surabaya. Tak lama setelah itu, Pak Cokro diangkat menjadi Ketua Serikat Dagang Islam. Beliau mengungkapkan ide lebih baik jika Serikat Dagang Islam dirubah menjadi Serikat Islam agar dapat mengakomodir permasalahan yang lebih luas seperti buruh yang tertindas, pribumi yang dizolimi, dan banyak lah. Jadi tidak terfokus hanya bagi kaum pedagang saja. Maka aku dan Tuan Haji Samanhudi juga dengan cendekia yang ada dalam perhimpunan bersepakat untuk mengubah nama menjadi Sarekat Islam. Dan benar saja, hanya dalam waktu 8 tahun, Serikat Islam di bawah kepemimpinan beliau, anggota Serikat Islam meningkat drastis yang awalnya berjumlah 30.000 orang menjadi sekitar 2,6 juta orang. Walau dalam perjalanannya, Serikat Islam melalui banyak sekali dinamika, namun Serikat Islam tetaplah menjadi salah satu organisasi yang berpengaruh di Indonesia. Pada masa itu, tidak ada organisasi, perserikatan, komunitas, atau perkumpulan kaum pribumi yang anggotanya sebanyak itu di bawah kepemimpinan satu orang. Maka pada tahun 1910-an terngiang-ngiang julukan Sang Raja Jawa tanpa mahkota untuk Haji Omar Said Cokroaminoto. Pada saat itu posisi kerajaan itu kan mengalami situasi surut. Nah, pada situasi semacam itu Pak Cokro itu menjadi seorang tokoh yang mampu mengorganisir massa dalam jumlah yang sangat banyak. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Serikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Beberapa sumber menyatakan bahwa julukan ini pertama kali dicetuskan dari beberapa media di luar Indonesia. Sebuah media internasional yang berbasis di Belgia menobatkan Pak Cokro sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Haji Omar Said Cokroaminoto mendapatkan julukan yang masyhur yaitu Raja Jawa tanpa mahkota hingga saat ini. Selama masa pergerakannya bersama Serikat Islam, Haji Omar Said Cokroaminoto selalu mendengungkan Zelfbestuur, yang berarti pemerintahan sendiri. Bahwa tanah ini sudah tidak sepantasnya dijadikan seekor sapi berahan yang diberi makan lalu diambil susunya. Bila mana hal ini sudah terjadi, maka kelak tanah air kita akan menjadi sebuah negara dengan pemerintahan sendiri. Haji Omar Said Cokroaminoto tidak menjadikan Zelfbestuur sebagai sekedar ide saja, namun beliau menuliskannya, mengorasikannya, mengajarkannya, mewariskannya, hingga mengkaderkannya kepada pemuda-pemuda pada zamannya. Beliau memiliki kos-kosan putra di Surabaya, di mana di dalamnya bukan hanya kos-kosan biasa. Beliau mengkader penerus bangsa di sana. Semua orang dengan berbagai latar belakang hingga ideologi bebas berdiskusi di sana. Sebagai ketua Sarekat Islam, rumahnya itu adalah rumah yang selalu dikunjungi oleh macam-macam orang. Ya. Saya mengatakan sebenarnya rumahnya Cokroaminoto itu juga rumah ideologi. Kan semua datang. Tidak memandang ideologinya sama atau tidak ya. Iya. Paling tidak yang datang ke sana ya yang Marxis datang, yang Islam datang, Sosialis datang, nasionalis datang. Iya. Beberapa nama anak kos Pak Cokro yang terkenal diantaranya adalah Soekarno, Sumaun, Kartosuwiryo, Muso, Alimin, dan lain-lain. Ia tidak hanya terjun langsung dalam perjuangan pergerakan, tetapi kos-kosannya sangat sukses melahirkan kader-kader yang kelak menjadi pembangun Republik Indonesia. Kader nasionalis, kader komunis, juga kader yang mencita-citakan berdirinya negara Islam. Beberapa tokoh lain seperti Kiai Haji Agus Salim dan Buya Hamka bahkan dicatatkan pernah berguru pada beliau. Maka dari itu beliau mendapatkan julukan Sang Guru Bangsa. Jadi ketika kita bicara Raja Jawa tanpa mahkota, ini adalah sebuah simbol di mana atau ungkapan di mana memperlihatkan bagaimana seseorang yang punya posisi setinggi itu tapi kemudian dia menanggalkan semua atribut itu dan melebur. Banyak nilai yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok Haji Omar Said Cokroaminoto. Seperti yang kita tahu bahwa beliau adalah keturunan bangsawan
Pada zaman itu, keturunan bangsawan mendapatkan gelar Raden Mas. Namun, beliau memilih untuk menghapuskan atau menanggalkan gelar Raden Masnya dan berserikat dengan rakyat untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, ini beda banget ya sama menantu pejabat yang pamer makan roti 400.000 dan naik private jet ketika rakyat demo besar terkait suami dan mertuanya. Indonesia Siang pemirsa, kita Menggunakan tameng dan juga helm Terlepas dari itu semua, walau Pak Jokowi memang banyak kontroversi, tapi kita tidak boleh menutup mata dari kebaikan-kebaikan beliau. Namun, apakah beliau layak digelari Sang Raja Jawa dan juga guru bangsa? Gimana menurut kalian? Tulis komentarmu di bawah ya. Segitu dulu obrolan kita hari ini. Jika kalian suka videonya, boleh di like, jangan lupa subscribe, dan see you